Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai permintaan akan jasa audit dan jasa insurans lainnya. Sebelum saya memulainya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ade Putri Ramadhani Rambe. Saya berasal dari kelas AKP 5B. Oke, yang pertama kita akan masuk ke topik sifat auditing. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa arti dari audit. Nah, audit adalah pengumpulan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan harus dilakukan oleh orang yang independen. Nah, untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar atau kriteria yang dapat digunakan para auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, yang dapat atau memang memiliki banyak bentuk. Nah, para auditor secara rutin melakukan audit atas informasi yang dapat diukur, termasuk laporan keuangan perusahaan atau SPT pajak penghasilan federal perorangan. Audit juga mengaudit informasi yang lebih subjektif seperti efektivitas sistem komputer dan efisiensi operasi manufaktur. Nah, informasi dan kriteria yang dapat ditetapkan berupa standar. Yang pertama, laporan keuangan historis atau KAP menggunakan standar GAAP. Yang kedua ada pengendalian internal atas pelaporan keuangan menggunakan standar kerangka kerja yang sudah diakui untuk mengembangkan pengendalian internal. Dan yang terakhir adalah SPT pajak menggunakan standar UU Perpajakan Indonesia. Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Bukti adalah setiap informasi untuk menentukan apakah informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, di sini saya sudah memaparkan beberapa kriteria yang sudah ditetapkan. Berupa, yang pertama ada kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien. Selanjutnya ada komunikasi tertulis dengan pihak luar. Nah, ada juga observasi oleh auditor. Dan yang terakhir adalah data elektronik dan data lain tentang transaksi. Nah, untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. Nah, auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Auditor juga harus memiliki sifat independen. Kompetisi orang-orang yang melakukan audit akan tidak ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Nah, kompeten itu adalah kualifikasi untuk memahami kriteria, jenis, serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Nah, selain itu, auditor juga harus memiliki mental yang independen seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada pelaporan. Pelaporan yaitu tahap akhir proses audit yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakainya. Baiklah, kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu perbedaan antara auditing dan akuntansi. Nah, perbedaan antara akuntansi dan auditing. Akuntansi adalah pencatatan, pengikhtisaran, pengklasifikasian peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis, yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Sedangkan auditor berfokus pada penentuan apakah informasi yang dicatat itu mencerminkan dengan tepat peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Auditor juga harus memiliki keahlian dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan bukti audit.
Keahlian inilah yang membedakan auditor dengan akuntan. Menentukan prosedur audit yang tepat, memutuskan jumlah dan jenis item yang harus diuji, serta mengevaluasi hasilnya adalah tugas yang hanya dilakukan oleh auditor. Topik selanjutnya ialah aspek ekonomi dalam permintaan audit. Aspek ekonomi dalam permintaan audit. Nah, untuk mengilustrasikan kebutuhan akan audit, mari mempertimbangkan keputusan seorang pejabat bank dalam memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan. Nah, keputusan ini akan didasarkan pada faktor-faktor seperti hubungan keuangan sebelumnya dengan perusahaan itu, serta kondisi keuangan perusahaan itu seperti yang mencerminkan dalam laporan keuangan. Nah, jika jadi memberikan pinjaman, bank itu akan mengenakan suku bunga yang terutama ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama saya sudah memaparkannya, yaitu suku bunga bebas risiko. Suku bunga ini mendekati suku bunga yang dapat diperoleh oleh bank dengan berinvestasi dalam SUN selama jangka waktu tertentu yang sama dengan jumlah pinjaman tersebut. Yang kedua ada risiko bisnis nasabah. Risiko ini mencerminkan kemungkinan bahwa perusahaan tidak sanggup melunasi pinjamannya karena kondisi-kondisi ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan tak terduga dalam industri yang digelutinya. Nah, yang terakhir itu ada risiko informasi, yang mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang melandasi keputusan risiko bisnis ternyata tidak akurat. Penyebab risiko informasi. Yang pertama ada jauhnya informasi. Kemungkinan adanya penyalahsajian baik sengaja maupun tidak disengaja karena informasi diperoleh dari pihak lain tidak diperoleh dari pihak pertama secara langsung. Selanjutnya ada bias dan motif pihak penyedia. Informasi yang sengaja dibiaskan demi keuntungan pihak penyedia. Nah, ada data yang banyak. Semakin banyak data transaksi, semakin banyak pula besar kemungkinan pencatatan informasi yang kurang tepat, bahkan mungkin terkubur oleh informasi lainnya. Dan yang terakhir ada transaksi perusahaan yang kompleks antara organisasi, yang membuat transaksi lebih sulit dicatat dengan tepat. Mengurangi risiko informasi. Pengguna memverifikasi informasi. Memperoleh informasi tentang keandalan dan reliabilitas secara langsung. Tidak efisien dan tidak praktis dari segi biaya. Ada juga pengguna berbagai risiko informasi dengan manajemen. Nah, dia itu dapat menjadi dasar tuntutan hukum kepada manajemen. Namun, pengguna mungkin tidak dapat menerima penggantian atas kerugian yang dideritanya. Laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan dari sisi ini. Peran auditor sangat diharapkan untuk meminimalisir risiko informasi. Pengambilan keputusan dapat memanfaatkan hasil audit dengan asumsi lengkap, akurat, dan tidak bias. Jika laporan tidak benar, auditor dapat dituntut baik oleh pengguna maupun manajemen. Tidak terasa kita sudah sampai di topik terakhir, yaitu jasa assurance. Hubungan antara jasa assurance, jasa atestasi, dan jasa audit adalah salah satu jasa assurance yang diberikan akuntan publik adalah jasa atestasi yang salah satunya merupakan jasa audit. Jasa asuransi merupakan jasa profesional independen yang menimbulkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan, terutama tentang informasi laporan keuangan historis sehingga informasi yang berpandangan ke depan serta informasi lain. Jasa atestasi. KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. 1. Audit atas laporan keuangan historis. Laporan yaitu laporan tertulis yang menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, yaitu menegaskan bahwa pengendalian internal telah dikembangkan dan diimplementasikan mengikuti kriteria yang sudah ditentukan. Yang ketiga, telaah atau review atas laporan keuangan historis, yaitu tingkat kepastian moderat atas laporan keuangan biasanya dilakukan oleh organisasi non-publik. Yang keempat, ada jasa atestasi mengenai teknologi informasi, yaitu jasa web trust, yaitu memberikan kepastian kepada pengguna situs internet, dan juga jasa SaaS, yaitu mengevaluasi dan menguji reliabilitas sistem dalam berbagai bidang. Dan yang kelima atau yang terakhir, jasa atestasi lain, yaitu memenuhi keinginan klien yang menginginkan kepastian yang independen suatu informasi. Jasa assurance lainnya, yaitu untuk meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Misalnya, ISO 9000, audit lingkungan, jasa konsultan manajemen. Konsultasi adalah memberi rekomendasi. Untuk itu, auditor harus memahami tentang GAP, keahlian dalam mengumpulkan dan menginterpresentasikan bukti audit, serta informasi yang berorientasi modern seperti penggunaan teknologi internet untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan mutu perusahaan. Baiklah, sampai di sinilah presentasi yang bisa saya paparkan. Jika ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Jika ada kesempatan, saya bisa menjawabnya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.